Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah di penghujung materi dari mata kuliah teknologi pasca panen. Kalau kemarin kita sudah mempelajari proses pasca panen, tahapannya untuk berbagai komoditas. Nah, kali ini materi kita adalah mengenai pemanfaatan hasil sampingan dari pengolahan buah dan sayuran. Industri pengolahan buah dan sayur menghasilkan 10-60% bahan baku berupa limbah padat maupun cair. Nah, komposisi limbah ini menunjukkan potensi yang sangat besar untuk menghasilkan produk bernilai tambah. Bisa dikatakan masa depan industri pengolahan makanan dan khususnya industri pengolahan buah dan sayur terletak pada pencapaian sistem pengolahan tanpa limbah. Nah, hal inilah yang mendasari pentingnya pengolahan limbah pasca panen ataupun pemanfaatan hasil pengolahan pasca panen dari buah dan sayur untuk menghasilkan produk sampingan. Pada kegiatan pasca panen buah dan sayur, baik itu kegiatan sortasi ataupun kegiatan pengemasan ataupun kegiatan pengolahan buah dan sayur, pasti menghasilkan limbah yang seharusnya dapat dimanfaatkan lagi. Nah, ini adalah beberapa produk hasil sampingan dari limbah dari produk buah dan sayur. Antara lain bisa dimanfaatkan untuk seed oil, minyak atsiri, alkohol, vinegar, pupuk organik, pakan ternak, pektin, nutrition fiber, etanol, karotenoid, flavor, sugar sirup, ataupun biogas. Beberapa produk hasil sampingan tersebut mungkin sudah sering kita dengar ataupun sering kita jumpai dilaksanakan oleh industri rumahan ataupun UMKM ataupun industri kecil. Tapi banyak yang tidak bisa dilakukan oleh industri kecil seperti untuk pengolahan pektin, nutrisin fiber, etanol, karotenoid, flavor, dan sugar sirup. Di sini saya akan memberi beberapa contoh produk sampingan buah dan sayur yang dapat diolah atau dihasilkan oleh industri rumahan, industri kecil, ataupun skala rumah tangga. Salah satunya adalah minyak atsiri. Minyak atsiri atau yang sering disebut dengan essential oil adalah senyawa yang mudah menguap yang tidak larut dalam air. Minyak atsiri merupakan ekstrak alami dari tanaman, baik yang berasal dari daun, bunga, kayu, biji-bijian, ataupun kulit buah. Minyak atsiri merupakan salah satu komoditas yang memiliki potensi besar di Indonesia. Nah, setidaknya ada 80 jenis minyak atsiri yang selama ini diperdagangkan di internasional. Dan 40 jenis diantaranya dapat diproduksi di Indonesia. Karena Indonesia memiliki keragaman hayati yang dapat dibudidayakan. Industri pengolahan minyak atsiri di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak zaman penjajahan. Akan tetapi perkembangannya sampai sekarang belum banyak mengalami perubahan. Perkembangan teknologi pengolahan minyak atsiri di negara maju sangat pesat, sementara di Indonesia hanya menggunakan cara yang tradisional. Metode pengolahan minyak atsiri ada 3 macam yang umum digunakan yaitu destilasi, pengepresan, ataupun dan juga leaching. Nah, untuk destilasi ini adalah metode yang paling umum digunakan. Destilasi merupakan metode pemisahan kimia fisika yang digunakan untuk mengambil minyak atsiri. Nah, proses destilasi ini sangat efisien untuk bahan-bahan yang memiliki kandungan minyak atsiri yang cukup sedikit. Sedangkan untuk metode pengepresan biasanya hanya digunakan untuk bahan yang memiliki kandungan minyak atsiri yang cukup besar. Pengepresan ini pengambilan minyak atsiri dengan proses secara mekanis.
Sedangkan untuk metode leaching yaitu metode ekstraksi dari solut yang terdapat dalam padatan dengan menggunakan pelarut organik. Nah, ini yang untuk leaching ini juga tidak terlalu banyak masyarakat ataupun usaha yang menggunakan metode ini. Minyak atsiri limbah sayur dan buah, contohnya adalah pemanfaatan kulit jeruk manis, jeruk mandarin, jeruk lemon, jeruk nipis, dan aneka jeruk lainnya. Kulitnya bisa dimanfaatkan untuk membuat minyak atsiri. Kemudian rimpang-rimpangan dari kulitnya ataupun limbah dari sortasi yang tidak lolos kualitas maupun tidak lolos ukuran. Nah, itu bisa digunakan untuk bahan sebagai pembuatan minyak atsiri. Produk sampingan selanjutnya adalah seed oil atau minyak dari biji-bijian. Kita mungkin sudah sering mendengar minyak dari minyak biji wijen, minyak kedelai, minyak biji bunga matahari. Nah, kalau minyak-minyak tersebut tadi adalah minyak dari biji yang memang produknya menjadi produk unggulan, produk utama, bukan produk sampingan. Nah, ada beberapa ataupun banyak produk, banyak limbah yang sudah menjadi limbah tapi bisa diolah menjadi minyak biji, antara lain ada biji alpukat, biji tomat, biji labu kuning, biji mangga, anggur, dan juga biji pepaya yang bisa diolah lagi menjadi minyak biji dan sehingga menjadi produk sampingan dari limbah suatu buah. Produk sampingan lainnya yaitu vinegar atau cuka. Nah, cuka ini dapat menjadi produk sampingan beberapa limbah buah seperti buah nanas, jeruk, apel, dan lain-lain. Nah, jus limbah nanas ini merupakan salah satu sumber gula yang baik, 7-10%, dan dapat menjadi substrat yang baik untuk produksi cuka. Metode produksi cuka berkualitas telah dikembangkan baik dari jus limbah nanas. Prosesnya terdiri dari memfermentasi jus yang diekstraksi dengan Saccharomyces setelah menyesuaikan Brix akhir menjadi 10 derajat. Dan kemudian melewatkan jus yang difermentasi beralkohol melalui generator untuk fermentasi asetat dengan Azotobacter sp. Produk sampingan selanjutnya yaitu pakan ternak. Limbah hasil ekstraksi buah dan sayur dapat diolah menjadi dedak untuk pakan ternak. Salah satunya limbah nanas. Dedak nanas atau basah atau kering sebagian disilangkan dengan jerami, padi, tepung, jagung, keripik ubi jalar kering, tetes tebu, dan urea dalam berbagai kombinasi dan proporsi. Metode konservasi dan nilai campur dedak nanas untuk ruminansia telah diteliti sebagai pakan yang memadahi. Itu adalah salah satu contoh produk dari limbah nanas untuk pakan ternak. Selain itu juga limbah-limbah lainnya juga bisa diolah menjadi pakan ternak seperti limbah kakao, limbah jerami, dan sebagainya. Produk sampingan buah dan sayur selanjutnya yaitu bisa diolah menjadi biogas. Metode yang menjanjikan untuk pemanfaatan limbah pengolahan buah dan sayur secara ekonomis yang tidak sesuai atau tidak ekonomis untuk produk sampingan lainnya. Nah, dapat digunakan untuk dilakukan biometanasi atau untuk pembuatan biogas. Nah, kendalanya pengolahan menjadi biogas ini adalah limbah dari pengolahan buah dan sayur kekurangan nutrisi penting tertentu yang diperlukan untuk produksi biogas yang efisien. Rasio karbon, nitrogen, dan fosfor penting untuk pencernaan anaerobik. Nah, sehingga diperlukan komposisi yang tepat dengan campuran kotoran ternak. Nah, kemudian hal terakhir yang menjadi sampingan yang paling terakhir bisa diupayakan adalah dengan mengolah menjadi pupuk kompos. Pengomposan limbah terhadap
limbah buah dan sayur untuk menghasilkan pupuk kompos merupakan proses yang ramah lingkungan. Selama proses pengomposan, volume sampah berkurang 25-40%. Suhu termoflik 40-70% yang dicapai saat pengomposan menghancurkan sebagian besar organisme patogen serta bibit gulma yang memungkinkan ada di dalam sampah. Dengan demikian, pupuk kompos ini bisa menjadi jalan terakhir bagi semua limbah yang tidak dapat diolah hasil sampingannya. Ternyata semuanya masih dapat bisa diolah menjadi pupuk kompos yang berguna untuk tanaman dan juga proses yang sangat ramah lingkungan untuk mengurangi sampah. Demikian materi kali ini. Terima kasih.